قضى ما بينهما في 6 أيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru saja dibacakan khatib adalah Al-Ahzab 72, yang mana Allah menyampaikan kepada kita semua, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sungguh-sungguh kami pernah atau telah menawarkan, menyodorkan, mengajukan inna aradna al-amanata, amanah itu pada awal-awalnya kira-kira begitu, kepada langit juga kepada bumi, wal jibal, juga gunung-gunung yang gagah-gagah menjulang tinggi itu. Kira-kira begini, Allah mengatakan bahawa kami sudah pernah menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Fa abaina, abaina sama dengan bahasa kita abai, tidak mau terima, membelakangilah, tidak mau. Ayahmilnaha, untuk menanggungnya, abaina. Fa abaina ayahmilnaha, mereka tidak mau menanggungnya, tidak mau mengambilnya. Bahasa kita begitulah, yahmilu, membawa, menanggunglah. Orang hamil menanggung begitu, seperti orang hamil lah. Wa asfaqna, mereka takut nanti akan mengkhianat. Mereka itu langit, bumi, juga gunung. Wasfaqna, mereka khawatir mereka tidak mampu mengemban amanah ini dan mengkhianat nanti amanah. Minha, dari tanggungjawab itu. Wa hamalahal insanu, seterusnya diambil alihlah amanah itu oleh manusia, kata Allah. Innahu kana zaluman jahula, sungguhnya manusia itu zaluman, zalim plus jahula, bodoh, tak mampu ambil juga. Gitulah manusia, zaluman, menzalimi diri sendiri, menzalimi yang dia pimpin, menzalimi amanah itu sendiri. Wajahula, mungkin karena kebodohannya itu sendiri. Al-Ahzab 72. Kaum muslimin yang berbahagia, berkaitan dengan ayat ini, di tempat yang lain Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tadi manusia sudah mengambil alih, ditawarkan kepada langit, kepada bumi, juga kepada gunung. Luar biasa gunung, kita lihat tangguh sekali, tapi mereka tidak mau. Tadi sudah diambil alih oleh manusia. Jadi Allah merintahkan manusia, innallaha ya'murukum. Pada ayat yang lain Allah mengatakan, surah An-Nisa 58, Allah mengatakan memerintahkan kamu antu'adul amanati ila ahliha, untuk menyerahkan amanah itu kepada yang
pantas, yang standar menurut aturan. Mungkin sekarang itu disebut pengalaman atau yang ada kapasitas, yang ada kualitas, yang patut, yang pantaslah, entah apa lagi bahasa kita. Mungkin kalau di sini lembaga LAN ini, lembaga administrasi negara, pasti ada standar-standar untuk mendapat eselon. Eselon itu saja ada ketentuan pangkatnya, pengalamannya, strata-strata sebelumnya dan sebagainya. Itulah kira-kira. Dalam bahasa pengkajian ilmiah, kira-kira standar ila ahliha itu pertama knowledge. Dia ada standar knowledge-nya, ilmunya tentang alam global, alam maya, tentang alam sekitaran, tentang alam terkini, dunia terkini, lingkungan. Itu ditandai dengan ijazah, standar apa dan sebagainya. Jadi sudah ada standar juga. Kemudian berikutnya adalah profesional. Ini lewat pelatihan-pelatihan. Kalau yang pertama tadi lewat bangku-bangku sekolah, kelas-kelas, ruang-ruang belajar. Prosesnya di sana. Knowledge is power. Dia ada kelebihan. Karena Allah menjanjikan mengangkat orang punya ilmu pengetahuan, darajat, beberapa derajat dari yang lainnya. Kemudian yang kedua, profesional. Mungkin ini ahlinya tadi profesional, sudah ada pengetahuan, ada pengalaman. Pengalaman ada pelatihan-pelatihan, ada sukses-sukses sebelumnya, ada track record, catatan masa lalu, ada capaian-capaian, ada sesuatu yang pantas, patut dan boleh dibanggakan. Mungkin itu yang dimaksudkan. Sebenarnya sudah kena itu, walaupun tidak semuanya. Yang disebut antuadul amanati ila ahliha. Itu dua aspek. Aspek pertama di otak, di head, di otak. Yang kedua skill hand, profesional. Betapa banyak ada pakar ilmu pengetahuan hanya bergelimang dari kampus ke kampus, dari teori ke teori, dari buku ke buku, sampai ke luar sana sesat. Yang dalam bahasa Aceh disebut sesat dalam lang, bu dalam temalang. Jadi dia itu dalam temalang. Temalang itu tempat orang kampung dari situ itu lepas pinang dibuat temalang untuk nampung gula aren itu yang cair, itu menisat. Bu dalam temalang situ dia. Tidak jelas-jelas mana arah. Atau sesat dalam belang. Belang itu sawah. Dia pasti tahu ke mana, barat, timur itu, tapi sesat. Nah, inilah dia kalau dia hanya dari buku ke buku, di kampus ke kampus, tidak pernah buat kacamata melihat di sekitarnya, di luar sana. Apa yang terjadi, apakah cocok teori-teori yang ada di kampus itu dengan di luar sana. Malah sekarang apa yang dibaca di kampus tidak ada di luar sana. Di luar sana lebih gawat. Makanya banyak anak-anak itu tidak percaya lagi kepada guru-gurunya, tidak percaya lagi kepada teori-teori bagus. Kerana di lapangan begitu keluar dari masjid, apa yang disampaikan di masjid di luar sana kontra. Lain lagi dunia sana. Keluar dari ruang kelas itu dua lain lagi di sana. Ini mungkin mengakibatkan anak-anak yang baru bertumbuh, berkembang itu hingga anak betulnya. Dia cari lain lagi. Hingga menjadikanlah Google itu, medsos itu dan lain-lain itu untuk sebagai pedoman mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, kembali kepada perpaduan antara ilmu dengan pengalaman ini mungkin sah kita sebut sebagai ahli tadi. Berikut daripada itu, yang ketiga kata pakar, ada satu lagi. Kalau kepakaran ada di hand, tangan, diumpamakan saja, ilmu ada di otak, satu lagi iman.
takwa, perilaku, standar, karakter yang disebut karakteristik, yang disebut pemimpin berkarakter. Karakter itu sebagai sebuah kelengkapan. Ada keberanian, ada kejujuran, ada sikap, ada akhlak, ada budi pekerti, ada kerja keras, ada disiplin. Begitu kira-kira. Kaum muslimin yang berbahagia, pada ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la takhunullah, jangan kamu khianat Allah, wa rasul, dan rasul. Kamu orang Islam, bicaranya yang standar Islam. Kamu pemimpin Islam, bicaranya standar pemimpin Islam. Kamu orang Islam tulen, ayah mamamu Islam, jangan bicara bangga sebagai orang munafikun. Jangan kamu mengkhianat agamamu. Jangan kamu buat kecewa umat Islam. Jangan kamu ngomong nyeleneh terhadap Islam. Ada ayat dalam Islam, ada hadis, kenapa engkau ambil ayat-ayat di kitab lain yang sudah dimensah? Kok bangga, fasih sekali kamu ucapkan. Kamu ucapkan hadis-hadis orang, ayat-ayat orang. Nak malu kamu dengan Tuhan, nak malu kamu dengan nabimu. Apa yang kurang kamu terhadap Islam itu? Ilmumu sepertinya lengkap kamu. Kamu kok bangga kali mengkhianat Allah, mengkhianat Nabi. Mungkin kira-kira kalau Allah tiap saat memperingatkan kita lewat malaikat-malaikat, lewat cobaan-cobaan, itu peringatan Allah. Macam-macam cara alam memperingatkan kita. Kira-kira begini. Dalam sebuah hadis, itu laut pada saat melihat kezaliman umat manusia, dia minta kepada Tuhan, ya Allah Tuhan, kami kelebihan air, cukup air untuk kami semprot sedikit ke darat, supaya mereka menjadi pembelajaran. Boleh. Kata Allah, wa ya'fu an katsir, sudah ku pemaafkan, sudah ku maafkan. Jangan, kecuali nanti kalau sudah keterlaluan zalimnya, keterlaluan maksiatnya. Bumi ini malu dengan Tuhan. Ya Tuhan, malu. Mereka melakukan kemaksiatan, zalim kepadamu, mengkhianatmu, ragu-ragu kepadamu, malu saya, ya Allah, ya Tuhan. Dibuka bumiku, dibuka permukaanku, itu derungku, derungku, dipajuh dari rungku. Saya malu denganmu ya Tuhan, izinkan saya goyang sikit saja. Wa ya'fu an katsir, kata Allah. Jangan Allah sudah memaafkan. Itu ujung dari ayat, bahwa ma asabakum min musibah, apabila ditimpa musibah, min musibah, apapun ditimpa musibah, fa bima kasabat aidikum, itu adalah ulah-ulahmu sendiri yang kamu undang petaka, kamu undang musibah, kamu undang kehancuran lewat kemaksiatan. Tak perlu kamu teken undangan yang elok, tidak perlu kamu buat undangan yang resmi kepada Tuhanmu. Jadi alam ini sudah minta kepada Tuhan, goyang sikit saja boleh Tuhan. Jangan, wa ya'fu an katsir, kata Allah di ujung. Sudah aku maafkan yang banyak mereka. Tapi kalau keterlaluan, ya udah. Nanti ada lagi sekali yang lain, bumi minta aku belahkan perutku sebentar biar masuk semua. Seperti yang kejadian di Palu. Seperti yang laut minta itu tsunami, kita disemprot di wilayah-wilayah mana saja. Belum lagi hujan dari langit. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kira-kira bahasa lain lagi, kalau Nabi memantau kita berserah pada Nabi, langsung Nabi online dengan kita. Dalam menit dan detik yang sama Nabi melihat kita, di mana posisi kita. Berkhianat kepadanya juga melihat.
Kalau orang musuh Islam, orang non-Islam itu mencaci maki Islam, menghina Islam, itu wajar, pantas. Karena mereka diciptakan untuk melawan Islam, menjadi kafir. Tapi yang malu kita, dia bersyahadat kapan-kapan, sering dia salat, bersedekah, pergi haji juga, dia menasihatkan orang juga, baca ayat, baca hadis. Kaum muslimin yang berbahagia ini, wala takhunullah war rasulah. Ayat itu ditambah lagi, wa takhunu amanatikum, jangan kamu khianat amanah-amanah yang diberikan kepadamu tadi. Dari ayat pertama, kau rebut, kau minta amanah itu tidak standar juga, tidak apa-apa, tidak mampu juga, tidak apa-apa. Yang penting saya dapat. Jadi yang kedua dari ayat, ya'murukum an tu'addul amanati li ahliha. Tidak ahli juga tidak apa-apa. Tapi di sini Allah mengancam, wala takhunullah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kamu cukup ilmu tentang statusmu, tentang kemampuanmu, tentang ampel di Hondamu Astuti, Asteria 70 kilometer ditulis di tanganmu itu, di matamu 70-80. Sedangkan ada orang lain sudah ada produk terbaru 100 ditulis, ada 150 di kilometernya, di ampernya. Ada yang 200 malah di motor, di Honda 2 roda itu. Kamu masih bangga dengan yang Astuti itu, Astrea tahun 70. Suara geng hana lewat kilometer 60. Kaum muslimin yang berbahagia, ini wa antum ta'lamun, kamu tahu semuanya, tapi kamu sengaja ya. Sekali ada jabatan kamu itu menghina agamamu sendiri, menghina dirimu sendiri, kamu tidak punya muruah martabat, malah ngomongmu seperti keluar api di mulut, membakar Islam itu sendiri. Kamu termasuklah yuriduna liyutfi'u nurallah. Kamu masuk golongan menghina Islam, akan memedamkan, mengkhianat Allah dengan buat narasi-narasi yang bagus. Malah sebahagiannya diundang-undangkan untuk melarang orang Islam pakai pakaian Islam. Kalau sudah ada aturan awal-awalnya, kau hapus, kau larang pemerintah daerah untuk menggunakan pakaian untuk anak muslim. Kau telanjangkan anak-anakmu itu, anak umat Islam, kamu suka tengok lenggak badannya, bodinya yang mulus-mulus kan? Itu yang maksud kamu kan? Untuk menjadi mereka kafir kan? Kaum muslimin yang berbahagia. Oleh karena itu, kembali lagi, siapapun yang sudah mendapat amanah dan juga yang akan memberi amanah, itu diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Wala taqfu. Jangan kamu laksanakan, jangan kamu lakukan marisa laka bihi ilmun, yang kamu tidak ada ilmu. Inna sam'a, pendengaranmu, wal basara, matamu yang terbelit, wal fuada, hatimu yang bolak-balik berfikir. Sudah ada kesimpulan lewat akal sehatmu, akal warasmu, akal cerdasmu. Sudah ada konklusi kesimpulannya. Wajib kamu pakai nurani. Bagaimana rakyatmu dengan aturan-aturan kamu buat, apakah terjangkau? Apakah mereka dapat makan? Apakah mereka bermata air? Atau mereka mandi air mata dari zaman ke zaman? Atau selama engkau memimpin? Memang lewat amanah itu akhirnya disebutlah nama lain politik, nama lain kekuasaan, nama lain pengaruh. Itulah disebut segenggam kekuasaan, lebih baik daripada berjuta-juta rakyat Indonesia dengan segala isinya. Sejumput kekuasaan lebih baik daripada bergudang-gudang kebajikan. Pengaruh politik, artinya itu banyak cara mendapat kekuasaan. Dengan politik itulah boleh melakukan 3 hal.
Walaupun ada orang lain meramal lebih, tak usah banyak-banyaklah, 3 saja dulu. Yang pertama, dengan ada kekuasaan, kamu balas dendam kepada lawan politikmu. Kamu balas sikat habis yang mengkritikmu. Kamu hantam kepada orang pendukung sebelah sana. Kau belah mereka menjadi 2 belah sampai kiamat, sampai habis periodemu. Tidak ada Islam maaf padamu. Kau dendam sampai cucu-cucunya kalau boleh. Sementara pendukungmu tidak jelas juga, kau serahkan jabatan-jabatan walaupun mereka kesempatan di situ untuk koruptor. Yang penting kamu balas dendam dulu sehabis-habisnya. Kau tanda bijih-bijihnya itu ya. 1. Yang kedua adalah untuk menggarong kekayaan dengan mewah, dengan bebas. Kau buat regulasi-regulasi untuk kau jual ini, kau jual itu milik negara. Kau nikmati, kau kasih jabatan kepada teman-teman. Sama-sama penggarong, sama-sama DNA pencuri tulen. Kau bergabung dengan bangsa penjajah. Kau jajah bangsamu sendiri. Kau hisap darah bangsamu sendiri. Kau minum air mata mereka. Kau mandi dengan keringat mereka. Kau habiskan bangsamu. Kau buat senang bangsa-bangsa lain yang tidak berhak. Ini yang keduanya. Kalau kamu mau. Sudah 2. Yang ketiga adalah, inilah kesempatan melakukan yang terbaik. Menebus air mata, kekeringan, gersang. Inilah amanah tadi, diminta pertanggungjawaban. Itu adalah bahagian dari pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Apalagi ada janji-janji, laksanakan janji-janji. Kalau janji sudah habis dilakukan, yang janji-janji awal itu, kemudian kamu lakukan bonus-bonus. Bonus lebih banyak pun boleh. Asal ada waktu, ada jalan, kesempatan pun ada, cara ada. Kau contohlah bagaimana Umar bin Khattab. Dia menaklukkan Parsi, negara raksasa kaya 7 abad. Emas bergunung diangkut ke Madinah. Raja-rajanya, cucu-cucu raja, semua putra-putrinya diangkut pejabatnya, jadi tawanan. Kekayaan sah yang disebut ghanimah, rampasan perang. Ditaklukkan Kufah, satu kawasan bangga masa Romawi. Ditaklukkan Irak, ditaklukkan Basrah, ditaklukkan Syria, ditaklukkan juga Palestin. Ditaklukkan yang paling hebat lagi adalah Mesir. Itu ditaklukkan di masa Umar bin Khattab. Kekayaannya tidak tahu dihabiskan bagaimana. Digunakanlah Baitul Mal, itu yang pertama diciptakan. Baitul Mal menyimpan kekayaannya, tidak habis bagi. Yang mau disampaikan apa? Pada saat beliau menjelang wafat, dia panggil anak-anaknya, saya punya utang sekian banyak, utang. Apakah anakku bisa membayar? Anaknya nyerah, tak mampu ya. Tak mampu utang ayah sebagai khalifah raksasa, penakluk ekspansi pertama tergagah di dunia yang ditakuti oleh semua pihak. Tak mampu ya. Coba tanya anak kita yang punya cucu. Anakmu, cucumu, kau hitung 7 keturunan mampu habis dibayar utang ayah ini sebelum meninggal. Kesimpulannya semua tidak mampu. 7 keturunan tidak mampu bayar utang ya. Nenek, kakek kami tidak mampu. Kami cucu daripada pejuang. Kami dari cucu orang khalifah teragung. Tak mampu. Walaupun kekayaannya menggunung, itu milik negara, itu milik umat, itu milik Baitul Mal. Kalau begitu panggil teman-teman ayah, kolega-kolega ayah yang kaya-kaya, panggil. Dipanggillah. Mereka itu, saya mau meninggal. Kalian itu teman saya. Walaupun kemarin saya tidak kasih jabatan kepada kalian, tidak memberi kesempatan kepada kalian menduduki jabatan atau menikmati hidup,
Tapi saya ada masalah ini, hutang saya 7 turunan tidak akan habis bayar. Saya mau menghadap Allah, maunya habis hutang dulu. Bagaimana pandangan kalian? Siapa yang mau bantu saya? Saya tidak bisa membantu siapa-siapa lagi. Kemarin ada jabatan juga saya nak kasih kepada siapa-siapa yang tidak ahli, yang tidak ada kapasitas, tidak ada kemampuan. Yang penjilat-penjilat itu saya tidak kopeng. Memang ada saatnya penjilat itu siapa cepat dia dapat, siapa suka menjilat dia dapat, siapa kuat dia dapat. Jadi saya tidak bisa bantu kalian kemarin. Apakah kalian yang saya tidak bantu ini, hari ini kalian mau bantu saya? Langsung teman-teman dia membantu menembuskan hutang dia semuanya. Ini kaum muslimin yang berbahagia, ada contoh. Kalau kita mencontoh Umar bin Khattab yang kondisi pantas dia melakukan apa saja, tapi dia 7 keturunan hutang tidak bisa dibayar. Pantasnya 7 keturunan dah habis keuangan dia, kekayaan dia, untuk dibuat regulasi, aturan-aturan. Teman-teman dia bisa di-offer dari sana, di-offer dari sini, main mata sana, main hidung sini, main belakang sana, main depan sini, main sikat sana, main sikut sini. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Allah memberkahi kita, negeri kita yang makmur, makmur dalam perut bumi, makmur di atas perut bumi, makmur di lautnya, makmur di udaranya, makmur semuanya ridha Allah. Allah mengatakan seandainya satu kaum itu dia amanu wa taqaw, kitalah orangnya, la fatahna barakatim minas sama'i wal ard. Sudah aku berikannya kenikmatan gas bumi, gas alam, minyak, nikel, besi, batu bara, semuanya kau ambil. Sejuta-juta itu ada kira-kira kelebihan yang negara lain tidak kau berikan. Tapi kenapa kau tidak berikan juga kepada bangsa? Mudah-mudahan ada kesadaran dari kita bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bangsa Indonesia makmur, sentosa seperti mana dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu sendiri. Bangsa kita bangsa merdeka yang menentukan nasib sendiri. Pemimpin kita jangan masuk pengkhianat. Kalau ada 1-2 semoga dia taubat kepada Allah, menjaga merawat negeri ini, negeri yang penuh kemakmuran, kedamaian juga ada, kenikmatan juga ada. Mudah-mudahan Allah memandang kita dengan baik, memberi petunjuk kepada mereka dan memberi kesempatan mereka bertaubat. Semoga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, utuh, damai, nyaman dan aman. Terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan.